Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya menyapa semua saudara-saudara dari tempat ini dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan semua saudara-saudara? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan baik dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Karena lewat firman inilah Tuhan mau menyatakan dirinya, berbicara kepada kami, sehingga kami mengenal isi hati Tuhan itu. Berkatilah kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga semua saudara-saudaraku yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan, saya ambil dari kitab Yohanes, pasal ke-21, mulai ayat ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, teks yang kita baca hari ini masih di seputar kebangkitan Yesus. Kita tidak tahu pembicaraan Yesus dan murid-muridnya ini secara khusus dengan salah satu murid kesayangannya adalah Simon Petrus. Berapa hari setelah Yesus dibangkitkan dari kematian, kita tidak tahu pastinya. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat sebelum teks kita ini, pada waktu itu Petrus mengajak murid-murid yang lain untuk menjala ikan. Dan waktu mereka menjala ikan, Yesus mengunjungi mereka sekali lagi. Dan singkat cerita, mereka sarapan. Lauk pauk yang disediakan pada waktu itu, mereka makan bersama-sama, baik Yesus dan murid-muridnya.
Lalu ayat 15 dilanjutkan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dalam teks kita ini, konsentrasi atau perhatian Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Tentu di sini murid-murid tinggal 11 karena Judas Iskariot sudah gantung diri atau bunuh diri. Dan dari antara 11 murid-muridnya ini, konsentrasi atau tujuan Tuhan Yesus secara khusus berbicara kepada Simon Petrus. Tentu kita tidak tahu mengapa dia berbicara secara khusus kepada Simon Petrus. Apakah karena Simon Petrus pernah gagal 3 kali menyangkal Yesus sebelum masa penyaliban? Ataukah karena memang Yesus sedang mempersiapkan Simon Petrus ini menjadi pemimpin gereja yang pertama, termasuk pemimpin daripada murid-murid yang lain? Kita tidak tahu pastinya, dan bisa dua-dua kemungkinan yang saya sudah sebutkan ini. Dan setelah sarapan ini, dia berkata kepada Simon Petrus. Dia panggil Simon Petrus itu Simon anak Yohanes. Dipanggil nama Simon Petrus secara lengkap. Simon tentu nama umum pada waktu itu. Demikian juga Yohanes, nama umum juga. Banyak sekali yang namanya Yohanes, termasuk murid Tuhan, teman daripada Petrus ini sebelumnya menjala ikan di Danau Galilea. Saudaranya Yakobus bernama Yohanes. Ada juga Yohanes Pembaptis, dan termasuk ayahnya Simon Petrus ini pun bernama Yohanes. Dan dia panggil secara lengkap, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus adalah, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Di dalam teks bahasa aslinya, secara grammar ataupun tata bahasa, kalimat ini bisa berbentuk 3 hal. Yang pertama seperti teks bahasa Indonesia. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Berarti apakah Simon Petrus ini mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi Tuhan Yesus? Secara tata bahasa bisa ini maksudnya. Tetapi jawaban Simon Petrus adalah, jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kalaulah seandainya maksud Tuhan Yesus, apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi Tuhan Yesus, dan Petrus menjawab benar, dari mana Petrus bisa mengambil keputusan, kesimpulan
bahwa dia mengasihi Tuhan lebih daripada teman-temannya ini mengasihi Tuhan? Siapa Bapak Ibu, siapa saudara-saudara, siapa di antara kita ini bisa berani berkata bahwa dia lebih mengasihi Tuhan daripada orang lain mengasihi Tuhan? Atau ada Bapak Ibu dan saudara-saudara berani berkata, saya mengasihi Tuhan lebih daripada majelis yang di sana yang mengasihi Tuhan. Saya sebagai pendeta mengasihi Tuhan lebih daripada pendeta yang di sana mengasihi Tuhan. Apa buktinya? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita lebih mengasihi Tuhan daripada orang lain mengasihi Tuhan? Tentu pasti dari jawaban Tuhan Yesus ini, jawaban Petrus ini, tentu pertanyaan Tuhan Yesus pada waktu itu pasti bukan dibandingkan dengan orang lain atau murid-murid yang lain soal mengasihi Tuhan. Kalau demikian, kemungkinan besar yang kedua, yaitu, apakah engkau Simon anak Yohanes mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi saudara-saudaramu ini? Tentu karena mereka sudah 3 tahun bersama sebagai murid Tuhan, ikut dalam tim pelayanan Tuhan Yesus, satu tim, bersama-sama berdoa, bersama-sama melayani, bersama-sama belajar, bersama-sama sudah meninggalkan orang tuanya, pekerjaannya. Tentu mereka sudah saling mengasihi. Tidak mungkin mereka satu tim, tapi mereka tidak saling mengasihi. Walaupun kadang-kadang di dalam perjalanan selama 3 tahun ini, mereka juga kadang-kadang nampak ego mereka. Ada kekurangan mereka, ya. Ada kelemahan mereka, ya. Ada kegagalan mereka, ya. Tapi pasti mereka saling mengasihi. Sekarang yang mau ditanya Tuhan adalah, apakah engkau Simon Petrus mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi saudara-saudaramu ini? Lalu jawaban Simon Petrus yang kita dengarkan tadi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Petrus berani berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Berarti Petrus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi saudara-saudaranya yang lain. Hari ini kalau pertanyaan ini diberikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apakah engkau mengasihi Tuhan lebih daripada engkau mengasihi saudara-saudaramu yang lain? Ini bukan berarti kita orang percaya tidak dituntut untuk mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan orang percaya sebenarnya kasihnya kepada saudaranya, kasihnya kepada teman-temannya, kasihnya kepada keluarganya, kasihnya kepada sesama seorang seiman harus lebih besar daripada kasih orang-orang dunia ini terhadap sesamanya. Tetapi yang diminta Tuhan adalah, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi saudaramu yang lain? Seandainya firman Tuhan ini ditujukan kepada kita hari ini, dan kita harus memilih antara mengasihi Tuhan dan mengasihi yang lain, yang mana kita lebih kasihi? Kadang-kadang keinginan Tuhan berbeda dengan keinginan mungkin orang yang paling dekat dengan kita. Saya buat contoh.
Seandainya Tuhan menginginkan saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi misionaris, dan waktu keinginan itu kita nyatakan kepada orang tua kita, bapak ibu kita, atau keluarga kita, dan mereka tidak setuju, yang mana kita lebih kasihi, Tuhan atau keluarga? Tentu kita harus mengasihi keluarga. Tetapi kalau seandainya keinginan keluarga, entah siapapun itu, berbeda dengan keinginan Tuhan, kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi orang lain. Jangan pikir, saudara-saudara, semua keinginan orang lain, orang yang dekat dengan kita, orang yang kita kasihi, terus selaras dengan keinginan Tuhan. Karena banyak faktor. Faktor kerohanian, faktor keinginan orang lain, faktor keinginan orang tua, dan lain sebagainya. Tidak semuanya, tidak pasti selaras. Ya tentu kita mengucapkannya kepada keluarga dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Tetapi sudah dengan lemah lembut, dengan rendah hati kita minta pendapatnya, mereka tetap tidak setuju. Dan memang Tuhan inginkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan, kita harus mentaati Tuhan lebih daripada segalanya. Arti yang ketiga dari kalimat itu adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi harta-hartamu itu? Pada waktu itu baru saja Simon dan teman-temannya ini kembali menjala ikan. Walaupun mereka sudah 3 tahun mengikut Tuhan, karena tinggal mereka masih di daerah Danau Galilea, tentu ilmu mereka menangkap ikan, keahlian mereka menjala ikan bukan hilang. Mungkin karena tidak ada kerjaan atau pada waktu itu dalam situasi yang demikian, mereka menjala ikan kembali. Tentu mereka mengasihi harta-hartanya, mengasihi perahunya, mengasihi alat-alat mereka. Sekarang Tuhan katakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi hartamu ini? Siapa yang tidak mengasihi hartanya? Bahkan Alkitab berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. Tidak mungkin kita tidak peduli kepada harta kita. Tidak mungkin kita tidak peduli di mana harta kita berada. Hati kita di situ. Tetapi dibandingkan dengan kita mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi harta milik kita, kita harus lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada mengasihi harta. Arti daripada ayat ini atau kalimat ini adalah, kita harus total mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat ke-21, orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memegangnya, dan melakukan firman Tuhan itu. Bukan sekedar dengar, bukan sekedar tahu, bukan sekedar dipahami, tapi sampai melakukan firman Tuhan. Setelah Yesus bertanya demikian, akhirnya Petrus
berkata, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Lalu Yesus melanjutkan perkataannya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah ada ucapan pengakuan Petrus ini, bahwa dia mengasihi Tuhan dengan total, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dibandingkan dengan mengasihi yang lain, bahwa dia mengasihi Tuhan lebih, baru ada perintah melayani, menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan tidak tanya berapa ayat Alkitab yang kamu sudah hafal, Petrus. Tuhan tidak tanya berapa mujizat yang kamu sudah lihat saya perbuat. Tuhan tidak tanya berapa dalam teologi yang kamu sudah miliki. Teologi itu penting. Pengertian teologi itu sangat berguna dalam pelayanan. Pengertian firman Tuhan harus mendalam bagi seorang pelayan Tuhan. Tetapi syarat yang paling penting bagi kita untuk bisa melayani Tuhan adalah, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada segalanya? Perintah kepada Simon Petrus agar dia menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Apakah saudara seorang gembala sidang, seorang pendeta, seorang penginjil, seorang guru agama, seorang majelis gereja, pelayan Tuhan? Yang kita layani ini bukan domba kita. Saya ulangi, yang kita layani ini bukan domba kita. Tapi yang kita layani ini adalah domba-domba Tuhan Yesus yang disuruhnya kita untuk layani atau gembalakan. Pemilik domba yang sejati bukanlah gembala sidang atau penginjil atau majelis. Pemilik domba yang sejati adalah Tuhan Yesus. Tapi kita diberikan kehormatan, kita diberikan kesempatan, kita diberikan anugerah untuk melayani mereka, menggembalakan mereka. Kalau dipakai istilah menggembalakan, tentu ada dua hal yang paling penting untuk dibicarakan. Yang pertama, para penggembala ternak itu membawa ternaknya untuk mendapatkan padang rumput yang hijau dan air yang jernih atau air yang tenang. Seorang gembala ternak itu sukacitanya kalau ternaknya itu pulang sore hari bisa kenyang makan, tidak kekurangan air untuk diminum. Dan yang kedua, penggembala ternak biasanya dia menjagai dombanya atau ternaknya dari serangan binatang buas. Dia menjaga sungguh. Demikian juga hari ini tentang pelayanan kepada orang lain, kita yang ditetapkan Tuhan melayani, menggembalakan, menjagai domba Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan kita layani. Berarti kita harus memberikan makan secara rohani kepada domba Tuhan itu, supaya dia kenyang makan. Dia tidak kekurangan makan rohani. Dan yang kedua, tentu kita menjagai domba-domba ini supaya tidak kena serangan. Serangan apa? Tentu serangan
Kejahatan, bukan kejahatan fisik di sini, tetapi kejahatan secara rohani, ajaran yang palsu, ajaran sesat, ajaran menyimpang. Sehingga seorang pelayan Tuhan itu harus tahu, saudara-saudara, ajaran mana yang dia pegang, ajaran mana yang dia bagikan, dia sampaikan kepada domba yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dia gembalakan. Kita harus tahu, sehingga semua para pelayan Tuhan harus berjuang keras, mati-matian belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu. Inilah karakter seorang pelayan Tuhan. Jadi kalau dia tidak mengasihi Tuhan, pemilik domba, bagaimana mungkin dia mengasihi dombanya Tuhan? Tapi kalau dia mengasihi pemilik domba, otomatis dia mengasihi domba-domba daripada Tuhan sendiri. Syarat menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, salah satu adalah apakah dia mengasihi domba-domba Tuhan itu. Nomor satu, tidak. Tetapi yang dia kasihi nomor satu adalah Tuhan pemilik domba. Sehingga otomatis dia mengasihi dombanya Tuhan. Tetapi kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak peduli domba itu kenyang makan atau tidak. Dia tidak peduli orang yang dilayani itu dapat ajaran sesat atau tidak. Dia tidak peduli menyampaikan firman Tuhan asal saja. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, siapapun kita hari ini, apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya? Kalau kita berani berkata, ya Tuhan, maka Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ada satu pelayanan yang khusus yang kuberikan kepadamu. Ada satu pekerjaan Tuhan yang kupercayakan kepadamu. Dan itu satu kehormatan. 3 kali ditanya oleh Tuhan terhadap Petrus, kalimat apakah engkau mengasihi aku? Walaupun kalimat pertama ini yang dibandingkan dengan yang lain, tapi intinya sama. Dan 3-tiganya Petrus berkata, Tuhan tahu. Tuhan tahu hari ini saudara mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Tuhan tahu dan menyoroti hatimu yang paling dalam dan hatiku yang paling dalam. Apakah kita mengasihi Tuhan itu lebih daripada segalanya? Dan kalau kita berani katakan, sekarang dipercayakanlah pelayanan yang lebih luas kepada kita. Petrus pernah gagal 3 kali paling sedikit. Tetapi dia direhabilitasi. Dengan tujuan Tuhan, dia dipakai lebih luas lagi. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah gagal mengikut Tuhan. Saya pernah gagal mengikut Tuhan. Jangan berhenti sampai di situ. Kalau kita direhabilitasi Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dikembalikan oleh Tuhan dalam posisi semula mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, ada terbentang pelayanan yang lebih luas di depan yang diizinkan Tuhan kita layani, dan itu satu kehormatan. Dipercayai Tuhan itu indah, dipercayai Tuhan itu kehormatan, dipercayai Tuhan itu satu anugerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan ini, dan Tuhan berkata kepada kami, sebagaimana Tuhan berkata kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada segalanya? Dan hari ini kalau kami berkata kami mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya,
maka ada satu pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Dan itu indah, itu anugerah, dan itu kehormatan. Terima kasih Tuhan, kehormatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami terus mengasihi-Mu sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudaraku, seandainya Bapak Ibu ingin didoakan atau ingin bertanya tentang firman Tuhan yang kita dengar hari ini, bisa menghubungi saya, Pendeta Antoni Tarigan, di nomor HP atau WA 0853 71 72 7140. Sekali lagi 0853 71 72 7140. Shalom, Tuhan memberkati kita.